Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehari perjalanan hidup boleh berakhir dan kita masih tegak sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena Kristus. Maka mari mengungkapkan rasa syukur kita pada hari yang telah kita lalui ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Mik Mordekai Sepakoli, Pendeta Jemaat di GPIB, Jemaat Ebenezer Samarinda, Pos Pelkes Kanaan, Barong Tongkok, Kalimantan Timur. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu untuk kehidupan, bahkan perjalanan hidup yang boleh kami tapaki di sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan, pekerjaan, usaha, tanggung jawab, pelayanan, kiranya boleh berkenan kepadamu. Malam telah menjadi bagian hidup kami, dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ketika firman-Mu diberitakan, maka ajar kami untuk hidup di dalamnya. Bersabdalah umat-Mu mendengar. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6-11 menjadi renungan kita dan bacaan kita di saat ini yang mengatakan, sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, satu waktu di sekolah ada satu kelas yang belum dimasuki oleh seorang guru. Karena tidak ada guru di dalam ruang kelas tersebut, maka sangat ramailah kelas tersebut. Akan tapi saat guru melangkahkan kaki menuju kelas, dan para murid menyaksikannya dari jauh, seketika itu juga kelas menjadi tenang kembali. Karena satu alasan saja, yakni para murid tersebut takut dimarahi oleh gurunya. Ini sama juga dengan kita saat di rumah. Misalnya seorang anak kecil yang kemudian diminta oleh orang tuanya untuk membersihkan rumah. Dan ketika orang tuanya tiba dan didapati bahwa rumah itu masih berantakan, maka dengan cepat anak tersebut membersihkan rumahnya. Satu alasan juga yang sama, takut dimarahi orang tua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam bacaan kita mengantarkan kepada kita bahwa jemaat di Tesalonika juga mengalami hal yang serupa ketika mereka sedang menanti kedatangan Tuhan. Mereka diminta untuk berjaga-jaga dan mereka diminta supaya menjadi anak-anak terang. Kalau di morning call tadi pagi kita belajar tentang bagaimana kita berjaga-jaga sebagai anak terang dan bukan sebagai anak gelap. Malam hari ini kembali kita merenungkan bagaimana sebagai orang yang percaya kita berjaga-jaga tapi diwujudkan seperti orang yang sedang memakai bagaikan seorang prajurit. Prajurit yang memakai perlengkapan perang. Maka kata berjaga-jaga ini juga berarti siaga dan berlindung dari apapun yang entah dari mana akan datang untuk mempersiapkan diri bagi orang percaya tersebut di jemaat di Tesalonika.
Paulus mengatakan berjaga-jaga seperti memakai baju zirah iman, ketopong keselamatan, sebagai penutup kepala dan muka, sebagai perlengkapan perang umat Kristen melawan kuasa-kuasa. Jadi Paulus mengajak supaya berjaga-jaga dan sadar supaya orang-orang seperti prajurit yang membentengi dirinya, yang siap berperang atau siap diperintah kapan saja. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tertidur, maka sama seperti kehidupan ini, kita terlelap dengan kenikmatan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita merenungkan bagaimana kehidupan kita di sepanjang hari ini. Apakah kehidupan kita seperti para prajurit yang membentengi dirinya, yang bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan kembali, untuk hari Tuhan yang tidak tahu kapan datangnya, seperti pencuri di malam hari? Apakah di sepanjang hari ini saudara dan saya hidup bersama dalam Kristus sebagai bentuk atau perwujudan iman kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Ada pepatah mengatakan, yesterday is history, today is reality, and tomorrow is mystery. Yang artinya, hari kemarin itu adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah hari misteri. Dan hari ini akan berakhir dan akan menjadi sejarah. Pertanyaannya, apakah waktu ini kita pakai untuk kita gunakan menjadi berkat bagi sesama dan bagi seluruh ciptaan kita? Karena waktu ini tidak akan dapat kembali lagi sedetik pun. Dan apabila waktu sekarang atau hari ini kita sia-siakan, maka benar, yesterday itu akan menjadi history, akan menjadi sejarah yang tinggal sejarah saja. Karena itu, mari kita perbaiki diri kita sendiri. Dan pada besok hari, ketika kita akan tiba pada hari yang baru, hari esok adalah hari yang penuh dengan misteri. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Semuanya tanda tanya. Apalagi ketika kita memasuki tahun baru 2026, semua dengan misteri, semua dengan tanda tanya. Tapi meskipun saudara dan saya, kita tidak tahu bagaimana akan hari esok, tapi tetaplah bersyukur, tetaplah berbuat sebaik mungkin. Karena seperti pepatah Jawa mengatakan, ing dunyo mung mampir ngombe, yang artinya di dunia ini hanya mampir minum saja, yang merupakan sebuah filosofi hidup yang menekankan bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Kehidupan kita ini singkat dan fana, dan kita hanya seperti orang yang singgah sementara. Karena itu mari kita mengisi hari-hari kehidupan kita dengan hal-hal yang bermakna, dengan memuliakan nama Tuhan, dan berbuat baik sambil kita mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Saudara ingat, hari Tuhan bagi orang yang percaya adalah hari yang menyenangkan. Tetapi bagi orang yang tidak mempersiapkan diri dan menjadikan hari Tuhan itu sebagai momok kehidupan sehari-harinya, maka ia seperti orang yang terlelap dan tertidur, tidak mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Maka bagi orang yang percaya, mari sebagai kehidupan umat Kristiani, kita memaknai hari Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya. Seperti pencuri di waktu malam. Semua masih tanda tanya. Bahkan banyak orang Kristen yang mempertanyakan apakah benar Tuhan akan datang kembali. Tetapi dalam iman kita percaya suatu kelak nanti, ketika ia datang dengan sangkakala yang berbunyi dan malaikat berseru-seru, maka kita sebagai orang percaya terpanggil untuk berada bersama-sama dengan Dia di surga, di kemuliaan Tuhan, di dalam kerajaannya yang mulia. Tetapi asalkan
kita didapati setia pada hari Tuhan tersebut. Maka jadilah kehidupan kita sebagai orang yang betul-betul memaknai kehidupan dalam komunitas orang-orang yang percaya. Seperti kata Paulus, mari kuatkanlah seorang dengan yang lain sebagai wujud komitmen kita untuk saling membangun satu sama lain, supaya ketika kita tiba pada harinya, kita akan mendapati diri kita setia dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman di malam hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu akan senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bahkan ajarilah kami untuk memaknai hari-hari kehidupan kami sesuai dengan kehendak dari Tuhan sebagai perwujudan kami berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Karena itu biar kiranya dalam doa dan ungkapan syukur, ajar kami untuk kami menjadi saksi, menjadi liturgi kehidupan, menjadi surat yang dapat dibaca oleh banyak orang, dan kami memaknai kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, di tempat kerja kami, di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun kami berada, kami tetap mau menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, biar kiranya hari ini yang telah kami lalui, diizinkan oleh Tuhan untuk kami membuka lembaran baru di besok hari. Dan biar kiranya Engkau melindungi kami malam hari ini yang penuh dengan misteri. Biar kiranya melalui perantaraan Yesus Kristus dan oleh karena kekuasaan Roh Kudus, kami boleh dilindungi oleh Tuhan. Dan kami boleh diizinkan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau, ini kami yang bersyukur dan berdoa. Di dalam nama-Mu kami sampaikan doa ini. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah night call kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.